Kamu pasti pernah melewati sebuah lorong sempit yang membuat bulu kudukmu meremang tanpa alasan. Lorong yang tampak biasa di siang hari, tapi berubah seperti liang waktu saat malam tiba. Di ujung salah satu lorong di kota tua Semarang, ada sebuah rumah kuno bergaya kolonial. Catnya telah mengelupas, jendelanya ditutup tirai tebal, dan pintu kayunya, konon, tidak pernah tertutup rapat. Warga sekitar menyebutnya Rumah Tanjung. Rumah itu telah kosong selama puluhan tahun. Tapi tiap malam, ada yang mendengar suara tangisan dari dalam. Tangisan perempuan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Bayu. Ia adalah mahasiswa arsitektur, yang tengah meneliti bangunan bersejarah untuk tugas akhirnya. Ini hanya bangunan tua, pikir Bayu. Tak ada hantu dalam sejarah. Yang ada hanya cerita orang yang butuh penjelasan untuk rasa takut mereka. Tapi malam pertama Bayu menginap di rumah itu, semuanya berubah. Ia mendengar pintu depan, membuka sendiri. Pelan, seolah menyambutnya, lalu langkah kaki, di lantai atas. Padahal ia sendirian. Dan saat ia menoleh ke cermin tua di ruang tamu, ada seorang perempuan berambut panjang, berdiri di belakangnya. Diam, menatap. Namun saat Bayu berbalik, tak ada siapa-siapa. Bayu pikir ia mengigau. Tapi besoknya, ia menemukan catatan tua di balik lemari. Surat yang ditulis oleh seorang wanita bernama Ningsih. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah melihatku. Jangan mencoba membuka ruang bawah. Biarkan aku tinggal di sini. Aku tidak ingin kembali. Bayu bingung. Ruang bawah, di peta bangunan, tidak ada ruang bawah tanah. Tapi malam berikutnya, ia mendengar suara pintu bawah tanah bergetar dari dalam. Dan seseorang berbisik, namanya. Bayu, bukakan pintunya. Aku kedinginan. Lorong itu memang membawa siapa saja pada sebuah rumah. Tapi rumah itu bukan hanya bangunan. Ia adalah tempat di mana sesuatu dikunci. Sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Dan kini, Bayu sudah terlalu dekat. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia menutup mata, suara itu kembali. Pelan, namun jelas. Bayu, aku di bawah sini. Ia menyalakan lampu, tapi bohlam hanya berkelip. Rumah itu dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Bayu mencoba keluar, tapi ketika ia membuka pintu depan, yang ia lihat bukan halaman depan rumah. Melainkan, lorong yang sama. Lorong sempit, gelap, dengan lampu jalan berkedip. Seolah rumah itu telah memutar ruang. Ia menutup pintu kembali, menarik napas dan membukanya lagi. Masih tetap tidak berubah. Masih di lorong yang sama. Waktu seakan berjalan lambat. Jam tua di ruang tamu berdetak mundur. Dan ketika Bayu berjalan ke dapur, ia menyadari meja makan berubah letak. Foto-foto di dinding kini memperlihatkan wajah-wajah asing. Wajah yang sama, dengan senyum yang terlalu lebar, dan mata yang menatap ke arahnya. Bayu sadar, rumah ini sedang bergerak, mengubah dirinya sendiri, menjebaknya. Ia naik ke lantai atas, mencari kamar tempat ia menyimpan tas dan catatan. Tapi kamar itu menghilang, digantikan lorong baru, dengan 5 pintu, 4 tertutup rapat, 1 terbuka sedikit, menganga seperti mulut. Bayu melangkah masuk. Dan di sana, ia melihat sosok perempuan itu. Duduk membelakanginya, rambut panjang tergerai, gaun putihnya basah kuyup. Bayu ingin mundur, tapi suaranya terdengar. Kamu sudah membangunkanku. Jadi kamu harus tahu. Ia berbalik, wajahnya rusak, mulutnya sobek hingga ke pipi. Tapi dari mulut itu keluar suara, bukan dari dirinya. Aku bukan Ningsih. Aku dijebak di sini. Sama seperti kamu.
Bayu berlari, tapi setiap pintu yang ia buka, membawanya ke ruangan yang sama. Lorong, pintu, lorong lagi. Bayu memukul dinding. Ia berteriak, namun suara itu muncul lagi dari balik dinding. Lorong ini bukan untuk keluar. Lorong ini untuk masuk. Lebih dalam. Dan di ujung lorong itu, Bayu melihat sebuah tangga menurun ke ruang bawah tanah yang katanya tidak pernah ada. Bayu berdiri di depan tangga itu. Tangga tua dari batu, dipenuhi lumut dan cairan yang menetes dari langit-langit. Tidak ada pegangan, hanya anak tangga yang turun, dan terus turun. Ia melangkah, satu demi satu, lalu cahaya dari atas, padam, gelap. Tapi anehnya, ia masih bisa melihat, seolah ada cahaya samar, yang datang dari bawah. Semakin ke bawah, dinding mulai berubah. Bukan lagi batu, tapi kayu. Kayu tua, dengan ukiran. Bukan ukiran biasa, tapi semacam tulisan kuno. Simbol yang terasa hidup, seakan bergerak saat kita menatapnya terlalu lama. Bayu menginjak satu anak tangga, dan ia mendengar suara rangan. Tangga itu berdetak, seperti jantung. Ia sampai di dasar tangga. Sebuah ruangan terbuka, besar, tapi langit-langitnya rendah. Dan di tengah ruangan itu, ada sumur. Sumur tua, dengan tali menggantung. Dan di sekitar sumur, ada 5 kursi kosong. Di dinding, tergantung foto-foto orang yang ia kenal. Tapi mereka semua hilang, mati atau tidak pernah kembali. Lalu, suara itu muncul lagi. Dari dalam sumur. Kenapa kamu turun? Bayu mendekat, dan melihat ke dalam sumur yang gelap. Kamu belum siap. Tiba-tiba, tali dari dalam sumur bergerak, seperti ditarik, dan dari dalam, muncul sesuatu. Bukan air tapi tangan. Tangan manusia yang menggantung, mencakar, memohon keluar. Satu tangan, lalu 2, lalu kepala. Dan saat kepala itu muncul, itu adalah dirinya sendiri. Bayu menatap, dirinya keluar dari sumur. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan bibirnya berkata, Aku sudah jatuh lebih dulu. Kamu hanya menyusul. Bayu mundur, tapi ruangan itu mulai menyempit. Dinding bergerak. Kursi berubah menjadi orang-orang. Orang-orang itu duduk dan menatapnya. Satu suara terdengar. Setiap orang yang masuk meninggalkan versi dirinya di dalam. Bayu berlari kembali ke tangga. Tapi, tangga itu terus menurun. Dan dari kejauhan, ia mendengar bel rumah berbunyi. Ada tamu, ada yang datang ke rumah. Dan rumah siap menyambut. Pukul 2 dini hari, suara bel pintu rumah di ujung lorong itu berbunyi. Di luar, hujan turun deras, tapi sosok yang berdiri di depan pintu tidak basah. Namanya Raka, teman satu jurusan Bayu di kampus dulu. Sejak Bayu hilang, Raka jadi gelisah. Tak bisa tidur, mimpi buruk setiap malam, semua tentang rumah itu. Dan malam ini, entah kenapa, ia tiba-tiba berada di sana. Di depan rumah itu, ia tidak ingat bagaimana sampai. Mobilnya mati, sinyal hilang, dan jalanan berubah. Seolah lorong itu menariknya masuk. Pintu terbuka sendiri, lampu-lampu di dalam menyala, satu persatu. Dan aroma tanah basah bercampur kayu lapuk menyambutnya. Saat Raka masuk ke rumah itu, suasana rumah itu terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang membuat nafasnya berembun. Di ruang tamu, ada TV tua menyala yang hanya menampilkan tampilan statis. Tapi di tengah layar, muncul wajah. Wajah Bayu. Bayu menatap Raka dari balik layar. Dan berkata satu kata. Jangan.
Lalu layar mati, lampu padam, dan di balik bayangan ruang tamu, ada seseorang duduk. Seseorang yang tubuhnya tampak akrab. Punggungnya menghadap, tapi saat Raka memanggil, "Bayu!" orang itu menoleh. Wajahnya bukan Bayu, wajahnya seperti topeng dari daging. Dan matanya terbalik. Ia pun berdiri berjalan mendekat Raka. Dan suara di belakang Raka berkata, "Kalau kamu masuk, kau tak akan bisa keluar sendirian." Raka berbalik, dan ia kini berada di tengah-tengah lorong rumah. Lorong itu hidup, panjangnya tak berujung. Dari setiap sisi dinding, muncul pintu. Pintu demi pintu. Dan dari balik setiap pintu terdengar suara. Tangisan, tertawa, jeritan serta doa. Raka mencoba membuka salah satu pintu. Dan di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri, duduk diam. Menulis surat untuk ibunya, tapi tangan yang memegang pena bukan tangan manusia. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang, dan kulitnya seperti kulit bangkai. Tiba-tiba lorong mulai berubah bentuk. Dinding-dindingnya berdenyut seperti perut makhluk raksasa yang hidup. Raka mencoba lari, tapi makin ia lari, makin banyak pintu terbuka sendiri. Dan di dalam semua pintu itu, Bayu, 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 ratusan Bayu dalam keadaan berbeda. Satu dikurung, satu mati tergantung. Satu duduk sambil tersenyum, dengan mata dicungkil. Raka berhenti, nafasnya berat, ia jatuh, dan dari lantai yang ia injak, muncul wajah. Wajah Bayu, dan berkata, Kamu datang karena dipanggil. Rumah ini tak pernah kosong. Sekarang giliranmu. Dan malam itu, di luar rumah, tidak ada suara. Hujan berhenti, langit diam, tapi dari dalam rumah terdengar samar-samar jeritan, dan saat jeritan itu hilang hanya tersisa keheningan yang mencekam. Bayu duduk di lantai, di samping Raka, tapi mereka tak bisa saling bersentuhan, karena tubuh mereka tak lagi berada di dunia yang sama. Bayu sudah menjadi bagian dari rumah ini, sedangkan Raka baru saja masuk, tapi sudah tak bisa keluar. Lorong tempat mereka duduk sekarang sudah berubah menjadi ruang tanpa ujung. Dan di satu sisi dinding ada jendela besar. Bukan jendela biasa, Bayu menyebutnya jendela yang menghadap diri sendiri. Raka mendekat perlahan. Dari balik jendela itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya saat ini, melainkan dirinya yang belum pernah hidup. Seorang Raka yang tidak pernah jadi mahasiswa, tidak pernah berteman dengan Bayu, tidak pernah masuk rumah ini. Raka di balik jendela tampak bahagia, punya keluarga, punya kehidupan normal. Tapi tiba-tiba, saat mata Raka dalam jendela melirik keluar, Raka melihat ada Raka lain yang sedang menonton. Senyum yang tidak manusiawi, senyum seperti tahu semuanya. Lalu jendela itu bergetar, bayangan di dalam mulai berubah. Kini, jendela memperlihatkan kenangan. Kenangan Bayu dan Raka. Tapi, tidak seperti yang mereka ingat. Di satu adegan, Bayu tampak menusuk seseorang dengan pisau. Padahal mereka berdua tahu itu tidak pernah terjadi. Di adegan lain, Raka berdiri di atap gedung, bersiap melompat. Padahal ia tak pernah naik ke atap sekalipun. Jendela itu tidak hanya memperlihatkan apa yang pernah terjadi, tapi apa yang bisa terjadi, apa yang hampir terjadi, dan apa yang diinginkan rumah ini terjadi. Bayu mencoba menjauh dari jendela, tapi jendela itu mengikuti. Seperti bergerak sendiri di dinding, menempel seperti bayangan. Tiba-tiba suara dari jendela terdengar. Aku ingin memberitahumu siapa yang membuka pintu rumah ini untuk pertama kalinya. Bayu menoleh, wajahnya pucat. Raka gemetar, karena dari balik jendela muncul sosok perempuan. Bergaun putih, wajah ditutupi rambut. Tapi matanya terlihat jelas, buta dan kosong serta menangis darah. Aku pemilik pertama rumah ini. Tapi kalianlah yang memberi makan. Perempuan itu memperlihatkan barisan orang yang pernah masuk rumah itu. Orang-orang yang pernah hilang, sebagian masih hidup, tapi tidak di dunia ini. Raka melihat wajah-wajah itu, dan salah satunya adalah dirinya sendiri.
Jendela itu kini berubah menjadi cermin, tapi bukan cermin biasa. Karena di dalamnya bukan bayangan mereka, tapi makhluk yang sedang meniru mereka. Dan makhluk itu tersenyum, lalu berkata, "Kami sudah keluar, sekarang kalian di dalam." Gelap, hening, tapi terdengar suara nafas di leher. Bayu berbisik, Jangan lari, Rak. Rumah ini bisa menciptakan pintu, tapi yang tak bisa dicari adalah jalan pulang. Setelah melewati jendela yang memperlihatkan hal-hal yang seharusnya tidak pernah dilihat, Bayu dan Raka menyadari bahwa rumah ini bukan bangunan biasa. Rumah ini tahu siapa kamu. Rumah ini ingat apa yang kamu sembunyikan. Dan kini, rumah ini membuka kamar baru. Tiba-tiba sebuah pintu muncul di lorong, padahal tak ada dinding, tak ada ruang. Hanya satu angka tertulis di atas kusen. 7. Kamar nomor 7. Bayu menarik napas dan berkata lirih, Ini tempat di mana rasa bersalah disimpan. Di dalam tak ada cahaya, tapi mereka melihat tempat tidur, dan di atasnya, seseorang sedang duduk. Raka mengenali sosok itu ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya bukan seperti terakhir Raka lihat. Wajah itu kosong, datar, tapi matanya seolah menyimpan sesuatu. Dendam, penyesalan, dan luka yang belum sembuh. Kenapa kamu gak pulang waktu aku sakit? Suaranya dingin tak menyalahkan, tapi juga tak memberi ampun. Raka mundur. Bayu mencoba menariknya, tapi tubuh Raka tertahan. Lorong di belakang mereka menyatu jadi tembok. Tak bisa keluar. Tiba-tiba Raka dibawa masuk ke kamar itu. Tanpa bisa melawan, pintu itu tertutup sendiri. Dan Bayu kini berada di luar sendirian. Di dalam kamar, Raka melihat satu persatu. Perasaan bersalahnya dikembalikan kepadanya. Seperti menonton ulang hidupnya. Tapi semua salahnya diperbesar, diputar. Dipaksa untuk dia alami kembali. Bayangan tubuhnya sendiri muncul di cermin kamar itu dan bicara, "Kalau kamu ingin keluar, kamu harus mengaku." Tapi Raka menolak. Air matanya turun. Dia berteriak, "Aku gak salah, aku cuma takut." Sosok ibunya menangis. Sosok ibunya menangis. Tapi air matanya keluar belatung. Kamar itu mulai runtuh, tapi bukan karena akan hancur. Melainkan karena Raka sedang membangun ulang dirinya sendiri. Raka sedang bertarung dengan pikiran-pikirannya. Sementara itu, di luar, Bayu mendengar suara-suara lain di lorong. Suara tangis, suara tukan, suara langkah kecil, dan satu suara yang paling menakutkan. Suara anak kecil berkata, Bayu, sekarang giliranmu. Kamar nomor 8 sudah siap.